seperti itu. Oke. Ya, silakan kita lanjutkan untuk sesi presentasi. Jadi kita kuliah hari ini dan minggu depan yang terakhir ya untuk minggu depan. Setelah itu Anda akan libur dan kita UAS-nya akhir Januari kalau tidak salah. Ya, oke. Silakan kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak untuk presentasi. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Komawidana Putra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dintin Asmara Putra. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah di kebudayaan Indonesia. Share screen. Baik, sebelumnya apakah Shana sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, jadi sebelum saya memulai presentasi, jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Daniel Bernard Senduk dengan nomor NPM 29, yang kedua ada Dema Ayu Febriani dengan NPM 30, yang ketiga ada saya sendiri, Dintinas Para Putra dengan NPM 31, lalu selanjutnya ada Luh Gede Desna Putri Gendika dengan NPM nomor 32, selanjutnya ada Komang Devani Rataningsih dengan NPM nomor 33, selanjutnya ada Komang Ayu Dewanti Chandra Devi dengan NPM nomor 34, dan yang terakhir ada Niputu Diah Ratih Kusumawardani dengan NPM nomor 35. Next. Jadi selanjutnya untuk materi pertama akan dipaparkan oleh materi pertama yaitu Fani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang akan membawakan materi pertama adalah saya, Desna. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian globalisasi. Nah, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu seperti benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja atau biasa kita sebut working definition, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Hal ini biasa ditandai dengan perkembangan barang-barang, contohnya seperti telepon, televisi, hingga internet. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Antar negara biasanya akan saling berketergantungan, yang dimana akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural, biasanya melalui perkembangan dalam media massa. Dan yang terakhir, meningkatnya berbagai masalah. Contohnya pada suatu negara, masalah pada bidang lingkungan, krisis, inflasi, dan masih banyak lagi. Lalu ada dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia. Globalisasi menimbulkan pengaruh tersendiri terhadap budaya Indonesia. Adapun dampak yang timbul akibat globalisasi dapat berupa dampak positif dan negatif. Contoh yang pertama, dampak positifnya. Pada perkembangan teknologi kali ini, kita bisa mengenalkan budaya kita dengan cara membuat konten dengan tema budaya Indonesia, seperti tarian, lagu, makanan, dan permainan tradisional Indonesia, yang dimana konten tersebut akan kita unggah ke media sosial dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga pada turis mancanegara. Yang kedua, ada dampak negatif, seperti mulai hilangnya tradisi Nusantara atau budaya Indonesia di kalangan remaja karena mereka lebih tertarik pada budaya luar seperti K-pop atau budaya Western. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Fani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi
yaitu upaya pencegahan globalisasi yang berpotensi menyebabkan masyarakat lupa dengan budayanya sendiri. Upaya mengatasi dampak negatif budaya Barat adalah dengan mengantisipasi dampak buruk budaya asing masuk ke dalam budaya lokal. Untuk mencegah dampak ini diperlukan keikutsertaan dari berbagai kalangan terpenting, dukungan dari pemerintahan dan dari lingkungan sekitar kita, misalnya tokoh masyarakat. Selain itu, seorang yang memiliki wawasan luas tentang kebudayaan dan yang penting orang tuanya. Adapun cara lain yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan Indonesia, antara lain yang pertama, mengajarkan dengan mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya kita. Yang kedua, menerapkan pendidikan yang berkaitan dengan kebudayaan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang bertemakan kebudayaan. Yang keempat, mengenakan pakaian tradisional di acara tertentu. Oke, next. Adapun cara melestarikan budaya Indonesia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau value yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat diidentifikasikan sebagai wujudnya yang mencakup gagasan atau ide, melakukan dan hasil kelakuan, di mana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Jadi, sebagai masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, perlu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dengan berbagai cara seperti berikut. Next. Yang pertama, kultur experience. Yang kedua, kultur knowledge. Yang ketiga, selalu mempertahankan budaya Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pentingnya budaya sebagai jati diri. Yang kelima, ikut melestarikan. Yang keenam, mempelajari dan ikut mensosialisasikan. Yang ketujuh, mendorong dan memaksimalkan potensi budaya lokal. Next. Baik, terima kasih untuk para materi yang sudah menyampaikan materi presentasi hari ini. Jadi selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya. Jadi saya akan membuka 2 sesi pertanyaan ya. Di sesi pertama, bisa dimulai dengan 5 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada yang bertanya, bisa raise hand. Baik, jadi saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu Juvencia. Bisa diberitahu apa pertanyaannya? Baik, perkenalkan nama saya Juvencia Esada Kamara, nomor absen terakhir 056. Saya ingin bertanya, sebutkan dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Baik, untuk pertanyaannya akan saya tampung dulu ya. Oke, boleh untuk pertanyaan kedua. Silakan, Ananda Pramesti. Silakan, pertanyaannya Ananda Pramesti. Halo. Ananda Pramesti. Baik, kalau gitu lanjut untuk orang kedua saja, untuk mempersingkat waktu, Made Cahya Bulan. Baik, perkenalkan nama saya Made Cahyangayu, nomor NPM terakhir 023. Saya ingin bertanya, apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional? Jika dapat, adakah syaratnya ya? Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bisa Anggita Berliana. Baik, perkenalkan nama saya Anggita Berliani Virgin. Saya dengan NPM akhir 010. Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, bisa Kak Abelia, bisa berikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nkada Abelia Putri Sardana dengan NPM 001. Saya mau bertanya, apakah suatu negara itu boleh mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, dan untuk sesi pertama yang terakhir, Cecilia Giovanni. Bisa diberikan pertanyaannya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Giovanni Sumadi dengan NPM Akhir 24. Di sini saya mau bertanya bagaimana mengatasi sikap generasi muda dalam ketertarikannya terhadap budaya luar dalam globalisasi yang terjadi, sedangkan zaman sekarang banyak sekali generasi muda yang cenderung lebih menyukai budaya luar dan banyak budaya luar yang masuk ke budaya kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya kan saya tampung dulu, biarin saya mendiskusikan dengan kelompok saya dulu untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abel. Menurut saya tidak boleh, karena hal-hal yang berkaitan dengan budaya sudah diatur oleh sebuah lembaga dunia dan sudah dilindungi oleh UNESCO. Setiap negara mempunyai ragam budaya yang berbeda-beda, walaupun terkadang memiliki beberapa kesamaan. Namun pasti tetap ada yang berbeda. Jadi apabila ada yang mencuri atau mengklaim budaya itu, sama saja tidak menandai dan tidak menghormati negara lain yang mempunyai budaya tersebut. Kemungkinan klaim budaya dan diperbolehkan apabila budaya tersebut belum memiliki hak paten dan memiliki bukti yang cukup kuat atas budaya tersebut. Apakah bisa diterima, Abel? Baik, bisa. Terima kasih, Daniel. Terima kasih, Abel. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Esa, yaitu sebutkan dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Jadi, jawabannya yaitu dengan adanya globalisasi, pendidikan semakin maju dan berkembang. Contohnya sebagai berikut. 1, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Yang kedua, ilmu pengetahuan bisa diakses oleh berbagai jenjang pendidikan tanpa harus membatasinya. Contohnya ketika seorang siswa sekolah dasar tertarik dengan pelajaran sains yang berhubungan dengan kimia yang belum dipelajari di jenjangnya, maka ia bisa mengakses tanpa batas di internet. Dan selanjutnya memicu kreativitas siswa dan mendukung perkembangan pengetahuan siswa. Dan lebih mudah belajar bahasa asing karena harus mencari referensi bacaan ilmu pengetahuan dari negara lain. Dan bacaan juga sebagai contoh dan pembahasan materi tentang menjaga lingkungan dengan pengolahan sampah. Apakah bisa diterima, Isa? Baik, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Made Cahayaulani. Pertanyaannya itu, apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional? Jawabannya bisa ya, karena kebudayaan daerah adalah modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional di Indonesia. Kebudayaan daerah dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat, yaitu pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional, harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita,
menunjukkan ciri atau identitas bangsa, dan berkualitas tinggi dan diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Apakah jawaban saya bisa diterima, Wulan? Bisa. Terima kasih, Dema. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Cecil. Bagaimana seharusnya sikap anak muda dalam menghadapi globalisasi yang terjadi, sedangkan zaman sekarang banyak sekali anak muda yang menyukai budaya asing. Menurut saya, memang di zaman sekarang ini generasi muda cenderung lebih menyukai budaya asing. Namun, dengan menyadarkan generasi muda akan pentingnya menjaga budaya sendiri, akan membuat generasi muda menjaga budaya tersebut agar tidak pudar dan generasi muda harus lebih dalam akan budayanya sendiri. Dengan menadarkan kegiatannya yang bertemakan kebudayaan, serta generasi muda harus pintar dan menyalin segala budaya asing yang masuk ke budaya asli itu sendiri. Apakah bisa diterima, Cecil? Baik, bisa diterima jawabannya. Terima kasih, Daniel. Terima kasih, Cecil. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mau untuk mempelajari budaya daerah serta juga ikut mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ikut berpartisipasi jika terdapat kegiatan pelestarian kebudayaan, seperti mengikuti kompetisi tari tradisional dan ikut berpartisipasi dalam mementaskan budaya tradisional. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi muda sehingga kebudayaan itu tidak akan musnah dan dapat tetap bertahan. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan pada negara lain seperti mendaftarkan kebudayaan tersebut ke UNESCO sehingga negara lain tidak mudah mengklaim budaya Indonesia karena negara lain telah mengetahui identitas kebudayaan Indonesia tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima, Anggita? Bisa, Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para audiens yang telah bertanya pada sesi pertama. Jadi, untuk yang sudah bertanya, bisa tolong dimatikan fitur raise-nya. Lalu selanjutnya, saya akan membuka pertanyaan pada sesi kedua, yaitu untuk 4 orang. Bisa dipersilakan untuk raise hand yang ingin bertanya. Baik. Ada 2 orang yang ingin bertanya. Oke, baik. Yang pertama, Made Agus Arta Swastawan. Bisa berikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Made Agus Arta Swastawan dengan NPM akhir 006. Di sini saya ingin bertanya, mengapa bangsa Indonesia kurang dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya tampung dulu. Baik, untuk yang kedua, Nikade Aura Preti Sutari. Perkenalkan, nama saya Aura, NPM terakhir 019. Jadi pertanyaan saya, bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktekkan oleh orang Indonesia, misalnya budaya makan sambil berdiri. Itu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya, ada Nanda Pramesti. Bisa diberikan pertanyaannya. Baik, mungkin karena Nanda Pramesti terkendala sinyal, pertanyaannya di chat akan saya bacakan, yaitu bagaimana cara menarik minat generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan budaya daerah. Jadi akan saya tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan saya mendiskusikan dengan kelompok saya terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Agus Arta. Mengapa bangsa Indonesia kurang dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal? Jadi ada 3 alasan yang perlu jadi introspeksi masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan melestarikan sebagai sebuah kebutuhan. Yang kedua, informasi terkait kearifan budaya lokal belum menyebar luas. Yang terakhir, rasa ingin tahu yang kurang. Apakah bisa diterima, Agus Arta? Bisa, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aura, yaitu bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia, misalnya budaya makan sambil berdiri. Jadi jawabannya, budaya sebuah bangsa merupakan kekayaan dari suatu bangsa tersebut, dan setiap budaya pasti memiliki hak cipta sendiri, sehingga bangsa Indonesia tidak boleh mengklaim begitu saja budaya milik negara lain. Jika ingin menikmati budaya bangsa lain, bisa dengan menerapkan tanpanya mengklaim bahwa budaya tersebut milik Indonesia. Seperti budaya standing party, contohnya kita dapat menggunakan budaya tersebut, tetapi bukan berarti serta-merta kita bisa mengklaim bahwa budaya tersebut milik Indonesia. Jika Indonesia mengklaim budaya lain, secara tidak langsung Indonesia tidak membanggakan budaya-budaya yang telah dimiliki Indonesia. Memiliki budayanya sendiri harus kita jaga dan lestarikan. Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam yang seharusnya kita apresiasi sehingga identitas bangsa Indonesia tetap terjaga. Apakah bisa diterima? Bisa dia, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Primisti, yaitu bagaimana cara menarik minat generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan budaya daerah. Yaitu caranya bisa dengan mengenali budaya di daerah yang terlebih dahulu. Contohnya di Bali ada banyak sekali kayak budaya seperti menari, menggambal, jahitan, kidung, dan sebagainya. Apabila suka menari, maka bisa mendalami tari-tari tradisional, dan juga apabila suka menyanyi kidung. Semua itu bisa disesuaikan dengan kegemaran dari masing-masing individu. Jadi seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima, Ananda Pramisti? Baik, saya kira itu sudah cukup. Jadi saya akan membaca kesimpulan untuk kelompok kami. Sebelumnya terima kasih untuk para partisipan yang sudah bertanya di sesi kedua. Desna bisa di ini lagi PPT ya. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi hari ini itu adalah globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban Indonesia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Globalisasi juga memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak yang timbul akibat globalisasi dapat berupa dampak yang positif dan dampak negatif. Mungkin next. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya dan kelompok saya paparkan pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih semuanya. Oke, ya terima kasih ya Dentino Asmara Putra yang telah mengantarkan untuk sesi presentasi ya. Ini menarik sekali kalau kita bicara budaya, walaupun ini di luar kompetensi Anda, tapi kita punya tanggung jawab ya untuk melestarikan apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Ya, oke, saya share screen dulu ya. Ini judulnya itu adalah
pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah di kebudayaan Indonesia. Pemahaman Anda terhadap judul ini seperti apa? Pemahaman Anda terhadap judul ini? Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah di kebudayaan Indonesia. Pemahaman Anda terhadap judul ini seperti apa? Barangkali bisa ditanggapi. Sebentar, mungkin Daniel Bimatsindo, silakan Daniel. Menurut saya pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah di kebudayaan Indonesia itu pengaruh globalisasi yang masuk ke budaya Indonesia itu kadang berbeda antar budaya, jadi menyebabkan budaya Indonesia dan pengaruh globalisasi itu berbeda. Oke, jadi seperti itu ya pemahaman Daniel ya. Kalau mahasiswa yang lain yang masih satu kelompok ini, jadi kalau kita perhatikan ya dari segi judul, pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah. Jadi kita bisa mendapatkan fokus perhatian di sini ya terkait dengan pengaruh globalisasi seperti itu, kemudian ada Jadi kalau untuk mencari kata kunci, Anda ambil saja dari judulnya. Mungkin dari fokus perhatian kita yang akan kita bahas itu apa saja. Ya, ini bisa Anda pakai pengaruh globalisasi atau globalisasi, kemudian ada eksistensi daerah, lantas ada kebudayaan Indonesia. Ya. Nah, kalau misalnya saja judulnya seperti ini, pengaruh globalisasi terhadap eksistensi daerah. Jadi yang menjadi fokus pembicaraan Anda itu adalah bagaimana pengaruh global seperti itu terhadap keberlanjutan eksistensi itu akan keberadaan, keberlanjutan, pelestarian, dan yang sejenisnya. Ya, eksistensi daerah. Nah, ini kan kalau kita bicara masalah daerah, berarti apa di sini yang menjadi fokus pembahasan Anda nantinya? Eksistensi daerah. Maksudnya di sini apa eksistensi daerah? Apakah daerah-daerah yang ada di Indonesia atau bagaimana maksudnya di sini? Eksistensi daerah. Izin menjawab, Pak. Iya, eksistensi yang Silakan Asmara. Ya. eksistensi yang terhadap di daerah-daerah Indonesia, Pak. Oke, jadi eksistensi daerah yang ada di Indonesia. Ya, yang kalau kita bicara ini terkait dengan ruang lingkup kebudayaan Indonesia. Ya, jadi bagaimana pengaruh global terhadap keberadaan, ya keberlanjutan dari budaya-budaya daerah. Kalau kita kaitkan dengan variabel kebudayaan Indonesia, seperti itu. Ya, ini judulnya sudah sangat menarik. Ya, jadi ini yang sekarang terjadi pada kebudayaan kita yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya. Nah, dari segi isi, ini memang sudah sangat baik, seperti itu. Jadi kita bicara dari latar belakang, ini bicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya sudah diketahui oleh masyarakat luas. Ya, jadi Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian memiliki keberagaman, ya, budaya, seperti itu. Kemudian merujuk pada rumusan masalah, di sini kan ada 3. Ya, apa yang dimaksud dengan globalisasi, seperti itu. Kemudian mengapa globalisasi itu memiliki dampak yang besar terhadap kebudayaan Indonesia, seperti itu. Kemudian bagaimana kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Ya, oke. Nah, menjawab
kalau kita kaitkan dengan pertanyaan rumusan masalah tadi, apakah 3 rumusan masalah ini sudah merujuk pada judulnya? Apakah sudah? Ya, jadi kalau kita bicara masalah pengaruh, ini kan kalau untuk mengetahui apa yang maksud dengan globalisasi itu sudah masuk seperti itu, mengapa globalisasi memiliki dampak yang besar. Nah, di sini kan Anda sudah mengambil kesimpulan seperti itu di sini. Ya, memiliki dampak yang besar. Ini kan sudah masuk ke dalam sebuah kesimpulan seperti itu. Mengapa tidak diubah saja? Bagaimanakah pengaruh globalisasi dan seterusnya sesuai dengan judul Anda? Lantas baru nanti bagaimana upaya kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan ya kebudayaan Indonesia. Jadi ingat sekali lagi rumusan masalah 1, 2, dan 3 ini harus berkaitan dengan judul. Ya, jangan terlepas-lepas seperti itu. Ya. Kemudian untuk pembahasan ini sudah ada definisi sesuai dengan rumusan masalah, ciri-ciri, kemudian dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia. Nah, kalau kita bisa bedakan ya, mungkin ada budaya daerah, kemudian ada budaya Indonesia, seperti itu. Nah, karena di sini judul Anda itu bicara masalah eksistensi daerah, seperti itu, khususnya itu adalah budaya daerah di dalam kebudayaan Indonesia, jadi kebudayaan daerah itu pasti secara tidak langsung itu akan menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Ya, bisa nggak di sini apa kalau terkait dengan bicara masalah dampak globalisasi seperti itu, bisa nggak Anda barangkali memasukkan salah satu contoh? Ya, seperti apa dampak globalisasinya terhadap eksistensi dalam hal ini itu adalah budaya daerah. Apa misalnya dampak globalisasi itu? Contoh yang real, yang Anda lihat, yang Anda rasakan, atau barangkali Anda mengamati. Seperti itu. Contoh realnya itu seperti apa? Apa contoh realnya? Misalnya saja. Izin menjawab, Pak. Silakan, Asmara. Mungkin untuk contoh realnya seperti banyaknya kayak budaya-budaya Korea, kayak tari-tari K-popers tuh, Pak. Ya. Yang masuk ke daerah-daerah. Jadinya mungkin orang-orang lokal tuh mungkin kurang suka jadinya sama tari daerah masing-masing karena terpengaruh oleh tari-tari dari Korea tersebut, Pak. Seperti itu. Ya, ya. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan itu, nah, saya berikan semacam tips untuk menulis agar argumentasi itu Anda kuat, seperti itu. Anda harus bisa memasukkan contoh yang real. Ya, contoh yang real itu nanti Anda bisa pakai sebagai data. Ya, sebagai data yang akan menguatkan argumentasi Anda bahwa, oh seperti ini, ya pengaruh globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah, misalnya saja. Seperti itu. Ya, misalnya saja kan kalau kita perhatikan globalisasi seperti perkembangan teknologi informasi dan sebagainya, terutama kalau kita perhatikan kuliner-kuliner tradisional yang ada di Bali, itu sekarang kan banyak orang yang meminati, ya bahkan beberapa turis asing pun dalam hal ini mereka secara khusus untuk belajar, ya bahkan ada restoran tertentu ataukah pusat pusat belajar untuk memasak masakan Bali itu banyak ada di daerah Ubud, ya. Nah, budaya-budaya kuliner yang seperti itu ini sebenarnya kan bisa kita bisa kita sebarluaskan ya kecintaan para turis asing terhadap budaya-budaya kuliner yang ada di Bali. Nah, itu yang bisa kita lakukan itu misalnya saja dengan merekam kemudian mengunggahnya melalui video YouTube misalnya. Itu salah satu contoh ya kehadiran teknologi informasi yang merupakan bagian dari globalisasi itu akan melestarikan dan masyarakat
dalam hal ini masyarakat dunia itu bisa saja mereka akan tertarik untuk mempelajari, bahkan mempraktikkan dan menjadi mungkin barangkali itu sebagai sebuah bagian dari kuliner mereka barangkali. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, dengan kehadiran teknologi informasi yang merupakan bagian dari globalisasi itu sendiri. Ya, jadi budaya-budaya kuliner, kemudian ada budaya-budaya yang lain, itu bisa kita masyarakatkan secara masif dengan kehadiran teknologi informasi. Ya, namun di satu sisi kehadiran globalisasi itu juga akan menggerus ya eksistensi dari budaya itu sendiri. Ya, terutama ini keterkaitan dengan ininya, ya peralatan-peralatan yang dipakai seperti itu, kemudian beberapa bahasa daerah misalnya saja yang secara tidak langsung itu akan punah. Ya, dengan kehadiran beberapa bahasa-bahasa Inggris yang menggantikan bahasa-bahasa daerah itu sendiri. Ya, nah contoh misalnya saja kan kalau kita lihat semakin berkurangnya sawah seperti itu, kemudian kehadiran traktor. Nah, ini kan juga salah satu budaya, ya budaya subak di dalam yang ada di Bali. Ya, sekarang kan kita lihat bahwa para petani kita itu jarang mempergunakan sapi atau di dalam bahasa Bali itu nenggale, ya, karena mereka sudah menggantinya dengan traktor misalnya saja. Nah, kosakata yang ada di dalam bahasa daerah seperti itu lama-kelamaan juga akan hilang. Ya, lama-kelamaan itu juga akan hilang seperti nengale, kemudian ada peralatan-peralatan yang dipakai karena ya ininya juga hilang seperti itu. Budayanya juga hilang, jadi secara tidak langsung kosakatanya itu sendiri juga akan musnah. Ya, termasuk juga misalnya saja budaya kuliner, ya, memasak secara tradisional. Ya, ini tungku-tungku itu kan sudah hilang. Ya, digantikan dengan kompor gas dan sebagainya. Ya, kemudian ada peralatan masak tradisional seperti apa misalnya saja itu ada namanya untuk meniup bara api itu semprong misalnya saja seperti itu sekarang kan barangnya sudah tidak ada. Ya, jarang orang memakai semprong sekarang untuk membesarkan api seperti itu. Nah, karena apa? Tungkunya itu sudah hilang yang dibuat dari batu bata itu. Ya, nah ini kan juga merupakan salah satu pengaruh terhadap eksistensi ya budaya daerah yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu. Nah, di satu sisi dia bisa seperti mata uang ya. Jadi di satu sisi dia memiliki dampak positif, di satu sisi dia memiliki dampak negatif pengaruh globalisasi itu sendiri. Ya, nah, data-data yang seperti itu nanti bisa Anda masukkan ke bagian pembahasan misalnya. Itu untuk menguatkan argumentasi Anda di dalam pembahasannya. Ya, jadi bukan gambaran secara umum dan luas seperti itu. Ya, tapi bisa Anda masukkan hal-hal yang sifatnya lebih spesifik sehingga pembaca itu mendapatkan data yang pada akhirnya bisa mengarahkan mereka bahwa oh mereka itu akan menyetujui apa yang Anda sampaikan di dalam tulisan Anda seperti itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya kita sebagai penerus bangsa seperti itu untuk mencegah bagaimana upaya kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Ya, oke. Ya, cara melestarikan di sini. Oke. Nah, di sini ada culture experience, kemudian culture knowledge, dan seterusnya. Ya. Nah, di antara Anda, coba Anda berikan langkah real yang sudah Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Bisa nggak? Apa yang sudah Anda lakukan?
untuk menjawab poin yang ketiga. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa? Mungkin mahasiswa yang lain ini pembahasannya sangat menarik. Ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga tadi? Anda kan sebagai generasi muda, seperti itu. Bagaimana upaya kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia? Apa yang bisa Anda lakukan? Oke, siapa ya? Sebentar. Saya Desna, Bapak. Sebentar. Oke ya, Loh Gede Desna ya. Silakan. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya sudah ikut kegiatan Banjar yang biasa kita sebut Mubanjar, Bapak. Jadi kalau misalnya ada acara odalan gitu, kita biasanya ngayah ikut nari gitu, Pak. Oke, ya itu salah satunya. Itu bisa Anda lakukan. Ya, dengan masuk anggota ISTITIS, organisasi pemuda yang ada di lingkungan Anda, seperti itu. Kemudian ada upacara-upacara agama di daerah Anda terlibat aktif di situ, entah untuk menjejahitan, kemudian ada barangkali menggambel, menari, dan sebagainya. Ya, itu yang sudah Anda lakukan. Ya. Kemudian yang lainnya, apa lagi? Apa misalnya? Ada yang jadi YouTuber misalnya saja di sini. Ada yang suka mendokumentasikan, ya, kebudayaan yang ada di sekeliling Anda. Aktivitas-aktivitas budaya misalnya saja. Kemudian Anda unggah di media sosialnya. Ada nggak yang seperti itu? Jadi ingat, dalam artian itu bukan narsistik Anda di media sosial, tetapi rekaman, ya, aktivitas-aktivitas budaya yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Ada yang mendokumentasikan seperti itu? Ada nggak? Oke, barangkali belum ada ya. Nah, itu juga sebagai sarana promosi. Ya, itu juga bisa sebagai sarana promosi bagi kita sebagai pelaku ataupun orang yang memiliki budaya itu sendiri, kita dokumentasikan, kemudian kita sebarluaskan. Ya, seperti itu. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Apalagi misalnya? Kalau di sini kan ada culture experience, kemudian culture knowledge-nya, kemudian selalu mempertahankan budaya agar tidak punah, lantas menumbuhkan kesadaran, ikut melestarikan. Nah, ini yang paling mudah ya, ikut melestarikan budaya. Ya. Kemudian mempelajari dan ikut mensosialisasikan, ini saya rasa bisa Anda lakukan. Kemudian mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. Seperti itu. Ya, nah pemerintah kan sebenarnya kan bahkan sudah ada peraturan-peraturan daerah yang melindungi kebudayaan yang ada di setiap daerah, seperti itu. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai kita memang nggak bisa menutup diri terhadap arus globalisasi, tapi kita tetap harus mempertahankan apa yang menjadi ciri khas dari bangsa kita. Ya, ciri khas yang kita miliki itu kita bisa lihat dari budaya yang ada di sekitar kita, seperti itu. Ya. Jadi terima kasih pada kelompok 5 atas presentasinya yang sangat menarik sekali tadi. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya untuk kelompok 5. Ada barangkali tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 5? Silakan. Untuk sistematika itu sudah baik ya. Jadi saran saya tidak hanya untuk kelompok 5, agar argumentasi Anda kuat, seperti itu bisa Anda masukkan data-data yang spesifik, ya, yang dekat dengan diri Anda, seperti itu. Seperti tadi contohnya, ya, realita-realita yang ada. Jadi tidak hanya kita sekedar menggambarkan secara global atau secara umum, tapi kita juga bicarakan hal-hal yang spesifik dan itu akan menjadi
senjata utama Anda ketika muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Ya, oke, karena tidak ada, silakan kelompok 6 bisa dimulai untuk sesi presentasinya. Baik, Bapak, saya izin untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Widanu Putra, dan yang saya banggakan teman-teman kelas A. Di sini, perkenalkan nama saya Gusti Agung Dwi Mayuni Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi selama kurang lebih 15 menit ke depan. Dan namun sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari NPM terakhir, NPM terkecil. Baik, perkenalkan nama saya Ida Ayu Agung Chandraskar dengan NPM akhir 036 sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Erdiana dengan NPM akhir 037 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Nikadik Dita Cahidewi dengan NPM akhir 038 sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, saya Putri Divani Patricia Putri dengan NPM terakhir 039 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Dulce Suarez Kristowang dengan NPM akhir 040 sebagai penjawab pertanyaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagung Misti Dewantari Pramiari dengan NPM akhir 042 sebagai pemateri 1. Terima kasih. Baik, jadi kami dari kelompok 6 mengambil tema mengenai pentingnya jaminan kesehatan untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Next slide. Di mana topik materi kelompok kami yang pertama yaitu mengenai pengertian dari jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Yang kedua mengenai jaminan kesehatan itu penting bagi pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis pelayanan, jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Next slide. Dan topik yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Gung Tari. Kepada Gung Tari dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Gung Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yang pertama yaitu pengertian jaminan kesehatan nasional. Next. Jaminan Kesehatan Nasional menurut Kementerian Kesehatan yaitu program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu cara untuk mengurangi pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, di mana hal ini diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib. Next. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bung Tari atas penjelasannya sangat jelas. Dan topik yang kedua mengenai jaminan kesehatan penting bagi pelayanan kesehatan di masyarakat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Gung Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Mohon maaf sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan jaminan kesehatan penting bagi pelayanan kesehatan di masyarakat. Next. Jaminan kesehatan sangatlah penting bagi pelayanan kesehatan di masyarakat. Ini dikarenakan jaminan kesehatan bagi setiap orang guna melindungi dirinya dan kekurangannya dari resiko keuangan yang disebabkan oleh biaya pelayanan yang semakin tinggi. Hak atas kesehatan tidak hanya terbatas pada hak setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi masyarakatnya terkait dengan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah itu sendiri. Menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang menyeluruh dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, menyediakan pembiayaan kesehatan yang bersifat public goods seperti imunisasi dan pemberantasan berbagai penyakit menular. Memfasilitasi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, dan usia lanjut. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Next slide. Dan materi yang ketiga mengenai jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Divani. Kepada Divani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah fasilitas yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, untuk mendorong pembangunan kesehatan menuju masyarakat mandiri dan hidup sehat, semua penduduk dilindungi kesehatannya dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan infrastruktur pada bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menentukan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya ada tempat praktik mandiri pelayanan kesehatan, ada puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, ada laboratorium kesehatan, optikal, dan ada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Baik, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Divani atas penjelasannya. Next slide. Mungkin materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami hanya segitu dan akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab kali ini kelompok kami hanya membuka 2 sesi. Yang pertama 3 orang penanya dan begitu juga pada sesi kedua. Dan jika teman-teman ingin bertanya diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Baik, di sini sudah ada yang bertanya. Saya mulai dari yang teratas, yaitu Nikade Abelia. Kepada Abel, dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Abelia Putri Sardana dengan NPM terakhir 001. Saya mau bertanya, apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai BPJS Kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Abel atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya berikan kepada Gusti Ayu Agung Karina. Kepada Karina dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Karina Esania dengan MPM terakhir 057. Jadi pertanyaannya, itu apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?
Terima kasih. Baik, Karina, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya serahkan ke Fadilah Nur Itsni. Kepada Itsni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Nur Itsni dengan NPM akhir 047. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena sudah 3 orang, izinkan terlebih dahulu kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk berdiskusi, dan kami akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu Abel, yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Dulce. Kepada Dulce, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan Abel, yaitu kalau kita tidak menjadi peserta BPJS, kesehatan yang terjadi adalah ketika sakit dan harus berobat atau dirawat, maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal di luar kemampuan kita. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Abel? Bisa, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Abel dan Dulce atas pertanyaan dan jawabannya yang sangat baik. Dan saya lanjutkan ke pertanyaan dari Karina yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Dita. Kepada Dita, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Putri. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Karina, yaitu apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan? Jadi jawabannya yaitu tidak boleh, karena kepesertaan BPJS Kesehatan itu sifatnya wajib, meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya. Baik, jawaban saya segitu. Apakah jawabannya bisa diterima, Karina? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih, Karina. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karina dan Dita. Saya lanjutkan ke penanya ketiga, yaitu Itsni, yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Dayudinda. Kepada Dayudinda, dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Isni, yaitu ada beberapa hal yang akan terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Misalnya, wabah penyakit akan lebih cepat menular di masyarakat, lalu kesehatan masyarakat akan mudah terganggu dan banyak yang akan jatuh sakit, dan juga bisa terjadinya angka mortalitas atau kematian yang semakin meningkat. Apakah jawaban bisa diterima, Isni? Bisa, terima kasih.
Makasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya kepada It's dan Dinda. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Dan kepada teman-teman yang mungkin sudah bertanya bisa menonaktifkan fitur raise hand-nya agar kami lebih mudah untuk melihat yang bertanya. Baik, di sini sudah ada 3 orang penanya, yaitu Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Anggi Rayani dengan NPM terakhir 011. Pertanyaannya, kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi atas jawabannya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Dan yang kedua ada Anak Agung Istri. Anak Agung Istri, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anak Agung Istri Agung Cintia Marika Putri dengan MM terakhir 025. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah wajib punya BPJS Kesehatan jika sudah ada asuransi kesehatan dari swasta? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Gung Cynthia atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu dan selanjutnya ada Kak Anta. Kepada Kak Anta dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya, karena kebetulan kalian juga membahas mengenai JKN. Apakah JKN itu menanggung biaya transportasi dari pengobatan? Mungkin sekian dari pertanyaan saya, apa bisa dipahami? Baik, bisa Kak dipahami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak atas waktu diskusinya dan kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Anggi yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Dulce. Kepada Dulce dipersilakan. Terima kasih. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Anggi, itu kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi mungkin paling lambat tahun 2019, di mana pemerintah menargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS atau jaminan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Namun tidak semua penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS, mungkin karena kurang atau tidak mengetahui keberadaan program JKN serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Anggi? Bisa, Dulce. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggi atas pertanyaannya dan Dulce juga atas jawabannya yang sangat baik.
Dan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Gung Ici yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Dayu Dinda. Kepada Dayu Dinda, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Ici, yaitu apakah wajib untuk kita mempunyai BPJS Kesehatan jika sudah ada asuransi kesehatan dari swasta? Ya, kita wajib, di mana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki BPJS Kesehatan, walaupun sudah memiliki asuransi dari kesehatan swasta. Adapun kelebihan utama dari BPJS Kesehatan yaitu kita dapat membayar biaya atau iuran yang lebih murah dan akan mendapatkan fasilitas yang sangat komprehensif dan menanggung semua penyakit. Apa jawaban saya dapat diterima, Bu Mici? Bisa, Dayu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Gung Ici atas pertanyaannya dan juga Dayu Dinda atas jawabannya. Dan saya lanjutkan ke penanya ketiga, yaitu Kak Anta, yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Dita. Kepada Dita, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anta, yaitu apakah JKN menanggung biaya transportasi pengobatan? Jadi jawabannya yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, pada pasal 29 dijelaskan mengenai pelayanan ambulan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu untuk menjaga kestabilan kondisi pasien dan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Baik, untuk jawabannya segitu. Apakah bisa diterima, Kak Anta? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Anta. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Anta atas pertanyaannya dan juga Dita atas jawabannya yang sangat baik. Dan karena sesi kedua sudah berakhir, mungkin sesi tanya jawab kali ini kelompok kami akan kami tutup. Dan next slide. Baik, dari sekian materi dan juga sesi tanya jawab, mungkin dapat kami simpulkan, jaminan kesehatan nasional itu sangatlah penting bagi semua orang yang bertujuan untuk membantu dan melindungi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, khususnya mereka masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya untuk memelihara kesehatan mereka. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional, maka dapat mengurangi beban masyarakat yang awalnya membayar dengan uang pribadi. Kami berharap agar jaminan kesehatan nasional ini bisa berjalan dengan baik pada masyarakat, dan masyarakat juga dapat lebih mengetahui jaminan kesehatan nasional dapat digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, demi terciptanya fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang berkualitas dan bermutu. Maka masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang ada seperti jaminan kesehatan nasional, sehingga nantinya masyarakat dapat hidup tenang dan sejahtera dengan kesehatan yang dimilikinya. Next slide. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Harapannya semoga apa yang sudah kami diskusikan dari tadi agak dapat berguna bagi kita dan dapat diterima dengan baik tentunya. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan mungkin kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Agung ya sebagai moderator. Jadi Bapak akan share screen dulu ya terkait dengan apa yang sudah dibuat di dalam masalahnya. Nah, ini pentingnya jaminan kesehatan untuk mendukung terciptanya fasilitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Ini Bapak mulai dari daftar pustaka. Ya, ingat alfabet ya. Jadi I dulu baru K seperti. Nah, ini yang terakhir masyarakat KK ini apa maksudnya? Ini nama penulis atau bagaimana ya? Yang terakhir ini di daftar pustaka. Apa maksudnya masyarakat
KK, seperti itu. Mohon nanti Anda ngecek lagi ya. Oke, kemudian ini terkait dengan pembahasan, ini masih kurang. Ya, jadi ini kan sudah sesuai dengan rumusan masalah pembahasan Anda. Tidak cukup satu paragraf seperti itu. Ini kan masih banyak tempat yang lowong di sini. Ya, ini bisa dimasukkan nanti di sini pembahasannya. Ya, jadi tidak cukup satu saja seperti ini. Dan bila mana bisa, Anda seperti yang saya sampaikan tadi pada kelompok sebelumnya, itu ada data-data misalnya saja yang pada akhirnya itu akan mendukung penjelasan Anda seperti itu. Ya, nah kalau kita bicara masalah jaminan kesehatan, ya jadi kan kita ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu adalah implementasi dari jaminan sosial, ya yang sudah ada undang-undangnya pada tahun 2004, ya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya, jadi kalau dulu kan kita mengenal dengan Askes namanya, itu khusus untuk pegawai negeri. Tapi sekarang sudah tidak ada perbedaan. Ya, entah itu pegawai swasta, kemudian pegawai negeri, buruh, kemudian yang tidak bekerja misalnya saja, itu sudah dilebur menjadi BPJS, ya BPJS Kesehatan. Ini kan BPJS kan ada dua, BPJS Ketenagakerjaan, itu juga bagian dari Jaminan Sosial Nasional, kemudian ada BPJS Kesehatan. Ya, jadi itu semua sudah dilebur seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, nah barangkali yang membedakan itu adalah dari segi hak dan kewajiban. Ya, jadi kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu kan memang sejak dulu sudah seperti itu, sejak zamannya Askes. Ya, demikian. Ya, tapi dari segi penamaan, saya rasa ini sudah semua jadi satu, yakni BPJS Kesehatan. Ya, nah kemudian tadi muncul juga pertanyaan, ya terkait dengan kalau sudah punya asuransi atau asuransi kesehatan swasta, itu kan bisa. Tapi sesuai dengan amanat undang-undang ini, setiap warga negara itu wajib ya menjadi bagian dari BPJS Kesehatan, dan Anda harus terdaftar di situ. Ya, kalau dia punya asuransi yang lain, ya silakan. Ya, seperti itu. Ini kan akan sangat membantu. Sistemnya itu adalah gotong royong. Ya. Nah, fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari segi judul, pentingnya jaminan kesehatan. Ya, mengapa Anda barangkali tidak mengambil judul itu terkait dengan paradigma pelayanan kesehatan antara mereka yang memakai asuransi swasta atau bayar mandiri di fasilitas kesehatan dengan yang memakai BPJS. Ya, ini kan sudah menjadi isu yang santer sejak dulu. Ya, ada perbedaan pelayanan seperti itu. Ya, mungkin di rumah sakit tertentu biasanya. Ya, tapi kalau rumah sakit pemerintah itu ada juga yang isunya seperti itu, ada perbedaan. Tapi sepanjang saya masuk ke klinik kesehatan, ke rumah sakit, itu saya rasa tidak ada perbedaan di situ. Itu berdasarkan pengalaman saya. Ya, nah ini kan sebenarnya bisa kita gali lebih dalam. Ya, apakah karena BPJS Kesehatan itu dianggap kasta nomor sekian dibandingkan dengan asuransi swasta misalnya saja, atau bagaimana? Ya, itu yang bisa kita gali seperti itu. Ya, nah setahu saya terkait dengan pertanyaan dari Anta tadi, BPJS itu kan hanya menanggung untuk biaya pengobatan, bukan untuk ada biaya transportasi seperti itu. Ya, oke. Jadi nanti ini bisa dibahas lebih lanjut. Ya, kalau ada pembahasan yang hanya satu paragraf ini sebenarnya kan bisa dikembangkan seperti itu. Ya, oke. Ya, seperti itu untuk kelompok 6 ya terkait dengan ini ya artikelnya. Ya, oke. Ya, pentingnya jaminan kesehatan. Ini memang sudah terjawab tadi. Ya, jadi jaminan kesehatan itu penting sekali ya untuk mendukung terciptanya fasilitas pelayanan
kesehatan, terutama fasilitas pelayanan kesehatan yang prima seperti itu. Ya, ada tanggapan barangkali atau masukan lagi? Silakan. Silakan, barangkali ada. Oke, barangkali karena tidak ada, saya rasa hari ini kita cukupkan. Ya, kita lanjutkan untuk minggu depan. Ya, Anta, ada yang tidak kuliah? Semua kuliah ya? Nanti akan saya informasikan, Bapak. Oke, ya, terima kasih ya. Ya. Nah, ini pertemuan yang saya cek di portal, ini yang ke-14, minggu depan ke-15. Kita kuliah terakhir itu minggu depan. Ya, jadi 15 kali itu sudah cukup sebelum kita UAS pada pertemuan yang ke-16. Dan ingat, di awal perkuliahan saya sudah sampaikan, untuk nilai akhir ini saya kombinasikan semua. Ya, ada nilai untuk paper, kemudian ada nilai untuk keaktifan Anda, baik bertanya, menanggapi, atau yang sejenisnya, seperti itu. Kemudian ada nilai kehadiran, nilai UTS, kemudian ada nilai UAS. Ya, nah proporsi yang paling besar itu ada pada nilai ujian akhir semesternya, seperti itu. Ya, jadi bagi yang barangkali kurang begitu aktif, Anda punya kesempatan minggu depan, seperti itu. Ya, sambil saya lagi sebentar ini untuk memasukkan nilai keaktifan Anda. Ya, saya sudah mencatat sejak pertama kali kita kuliah, ini yang mana mahasiswa yang sering bertanya, menanggapi, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, minggu depan Anda masih punya kesempatan lagi sekali untuk menunjang nilai keaktifan Anda. Seperti itu. Ya, ini sangat dinamis sekali. Jadi, bagi yang sering menanggapi, bertanya, itu bisa memperoleh nilai yang maksimal. Seperti itu. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Salam sehat ya. Terima kasih ya. Ya, izin keluar dari Zoom-nya ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.